Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita dalam pembahasan surah Al-Baqarah Jamaah yang menjelaskan bahwasanya termasuk jalan utama menuju Allah, jalan utama menuju ketinggian derajat sisi Allah Jamaah, ad-dakwah. Ya, ad-dakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai suri tauladan kita semua sallallahu alaihi wasallam. Beliau semangat sekali, bahkan karena semangatnya juga maka sama beliau tidak bisa ketinggalan. Mesti di mula pertama beliau selalu mendakwai sampai siapa sama petinggi, pemuka, ya kan? Itu beliau dakwai. Dan hingga suatu ketika beliau dihadapkan dua hal yang bersamaan yang nggak mungkin dilaksanakan bersama-sama, yaitu antara mendakwai salah satu petinggi Quraisy dan antara menjawab pertanyaan atau permohonan dari Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu yang dalam kita nekat datang kepada Nabi mencari ilmu. Ya. Itu beliau mendapatkan teguran dari Allah karena beliau meninggalkan yang sama ketemu dengan Abdullah bin Umi Maktum, ya kan? Ya. Itu tegurannya dari Ta'ala surah Abasa ayat yang pertama, fa'anzalallah, ya kan? Apa sama mana fa'anzalallah? Itu adalah sebab turunnya ayat. Jadi kejadian itu adalah sebab turunnya ayat. Itu diperlihatkan dengan ungkapan yang berbunyi fa, ya. Fa, dengan sebab itu anzalallah, maka Allah menurunkan ayat yang pertama min surati Abasa. Untuk apa? Itaban lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah, ini menunjukkan kerasulan beliau, menunjukkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau bukan rasul, bukan nabi, bukan yang menomorsatukan kebenaran, tentu apa, Wi? Tentu nabi apa? Kalau beliau bukan nabi, bukan rasul, bukan yang mengedepankan nomorsatukan al-haq, tentu beliau apa, Wi? Tentu beliau menyembunyikan abasa karena menegur dirinya, ya kan, menegur dirinya. Tapi beliau mencintai al-haq dan mengutamakan al-haq. Sekalipun ini wahyu menegur dirinya, tetap beliau sampaikan, ya sama begitu. Tetap beliau sampaikan. Ini beliau nabi, ya kan? Beliau benar-benar nabi, beliau rasul, dan beliau menomorsatukan al-haq, bukan dirinya, ya kan? Makanya teguran pun beliau sampaikan. Seandainya nggak dia sampaikan, nggak ada orang yang tahu, ya kan?
Nggak ada orang yang tahu itu wahyu tersembunyi kok kepada beliau sendiri kan begitu. Tapi itulah jemaah, namanya orang yang cinta kebenaran walaupun gak ada yang tahu tetap beliau sampaikan karena mengedepankan yang al-haq, mengedepankan hidayah kepada iman, kepada jalan yang benar, juga kepada jamaah bagaimana adab yang baik, ya toh? Kan itu. Nah, kita baca jamaah wa rahimani wa rahimakumullah ayatnya abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Abasa wa tawalla itu jumlah atau bukan? Jumlah atau bukan abasa wa tawalla itu siapa sekarang? Tadi siapa terakhir? Ya. Terakhir? Sekarang terakhir masih enggak, pertanyaan kok. Tadi Yudi, sekarang Ehsan. Iya, pertanyaan. Ayo. Jumlah apa ya, Ehsan? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Ya, mana fi'ilnya, San? Abasa. Abasa itu fi'il ya. Fi'il ya. Abasa fi'il. Mana fa'ilnya Pak Bagi? Takdiruhu. Siapa itu? Buah Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, watawalla ya. Itu wawu apa sama yang pertama? Wawu atau yang kedua wawu apa jemaah? Wawu fa. Ya kan wawu fa. Di tawalla apa wazannya? Tafa'ala. Ya kan? Tawalla wazannya apa? Tafa'ala. Iya. Tafa'ala. Ya. Mana abasa jemaah? Mana abasa yaitu ghayyara malamiha wajhihi. Ghayyara malamiha wajhihi, merubah raut mukanya. Beliau abasa, merubah raut mukanya. Wa tawalla, apa tawalla sama apa tawalla? A'rada bi wajhihi, menoleh, berpaling dengan wajahnya. Ya. Itu abasa wa tawalla. Terus anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma. Anja'ahul a'ma itu al-a'ma i'rabnya apa? Ihsan. Ihsan al-a'ma i'rabnya apa Ihsan? Rafa, ya betul. Kenapa ki rafa al-a'ma? Al-a'ma marfu sebagai fa'il. Ya. Al-a'ma jamaah. Kenapa marfu sebagai fa'il ya.
Al-a'ma di situ artinya apa? Lelaki yang buta, ya. Lelaki yang buta. Lelaki yang buta. Siapa dia? Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Anja'ahul a'ma. Beliau bermuka masan dan berpaling karena sebab datang kepadanya si dia yang buta. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. La'allahu dhamir hak la'allahu kan ya jemaah ya kan? Itu hak dhamir kan la'allahu? Dhamir ya. Dhamir. Apa i'rabnya itu tadi la'allahu hu pada la'allahu itu? Apa i'rabnya hu pada la'allahu? Di mahali nasbin. Kenapa nasi nasab? Isim la'ala saudara inna, ya. Dhamir ha la'alahu kembali kemana itu Wan? Al-a'ma sahih. Naam sahih. La'allahu yazakka. Yazakka isim atau fi'il Pak Sun? Fi'il apa? Fi'il nakis. Ya. Fi'il nakis. Terus zaman wuku'ihinya apa itu? Encang. Zaman wuku'ihi. Yazakka. Ma hiya yazakka bi binadori ila zamani wuku'ihi. Fi'il mudhari'. Nah, sahih. Ya kan? Fi'lun mudhari'un. Yazakka fi'lun mudhari'. Nah, bab apa itu rezeki? Yazakka babnya apa ya rezeki? Fi'lun mudhari'un yazakka babnya apa? Oke. Ini pintu loh, Ki. Bab itu pintu apa, Ki? Ya, gitu. Soalnya kan itu kan, bab apa itu pintu apa? Jangan sampai nggak tahu pintunya. Mau naik pesawat terbang lah nggak tahu pintunya gate berapa nggak ngerti ya. Nanti ketinggalan pesawat lagi. Itu mau luar Jawa nggak tahu pintunya. Apalagi ini keluar alam nih. Ayo. Wi, bantu Wi. Apa Wi? Jawabannya apa sama? Tafa'ala sahih. Tafa'ala ya tafa'alu. Ya. Bab tafa'ala ya tafa'alu. La'allahu yatazakka. Ya. La'allahu yatazakka. Ya kan? La'allahu yatazakka. Tafa'ala yatafa'alu yatazakka. Ya kan? Pas toh? Pas, ya kan? Apa yang masalah?
Ya, situ tak mundur tak tafa'alanya apa? Tak tafa'a diganti za. Ngikuti fa fi'il. Ketemu dua zai. Terus di idgham. Ketemu dua zai di satu dia dalam satu kalimat, maka di idgham. Gitu kan? Rampung. Selesai. Ada yang susah kan? Ada yang susah ya. Itu yazakka. Yazakka fa'il dhamir mustatirun takdiruhu huwa. Kembali ke al-a'ma. Terus jumlah ism bina fi'liyah fi'il fa'il fi mahali raf'in khabar la'alla. Ya. Ma makna yazakka yudi? Ma makna yazakka? Membersihkan diri. Membersihkan diri dari lumpur apa, dari cat apa? Hah? Dari dosa. Dari dosa. Masya Allah. Yazakka membersihkan diri dari dosa. Kalau membersihkan lumpur itu pakai air. Kalau membersihkan cat itu pakai bensin. Ya toh? Kalau membersihkan dosa pakai apa, San? Amal soleh. Bil amali soleh, masya Allah, betul ya kan? Bil amali soleh, pakai amal soleh. Itu cara membersihkan dosa dalam diri ini pakai amal soleh sama, ya kan gitu, pakai amal soleh. Jadi jangan sampai hanya sibuk membersihkan diri dari lumpur pakai air. Bersihkan juga sih, tapi jangan puas dengan bersih dari lumpur. Bersihkan juga diri dari apa sama dari cat. Ya, cari apa? Cari bensin. Kamu tahu bensin enggak? Kamu ngerti bensin enggak? Zaman nu ngerti bensin, ngerti pertalite. Enggak ngerti bensin. Ya. Dulu ngopet dulu, enak dong ngopet kan? Sini adalah tidak sekedar dari lumpur, dari cat jamaah. Kalau dari lumpur aja nggak mau kotor, dari cat nggak mau kotor, lebih aula dari dosa nggak mau kotor. Mengapa? Karena kotoran dosa dibawa mati, kotoran cat hanya sampai mati dibersihkan. Ini enggak har? Ya kan gitu. Kotoran lumpur itu kalau nggak dibersihin kan paling dibawa paling sampai mati udah ya toh. Juga cat. Kalau dosa dibawa mati, maka lebih dibersihkan dan tahu cara membersihkan dari dosa dengan amal soleh. Ya, itu jamaah. Jadi cara membersihkan dosa dengan amal soleh. Ya. Apalagi umurnya sudah 58 tahun. Itu mesti memperbanyak amal soleh ya gitu. Saya udah hampir 58. Udah dekat dari 58. Pak Sun berapa Pak Sun? 500. Non? 500. Si kurang berapa Pak? Ya. Nah, iya. Hai bahagia rahimani wa rahimakumullah. Ini tujuannya siapa jamaah ya zakat itu? Tujuannya Abdullah bin Umi Maktum repot-repot susah-susah mendatangi Rasulullah Muhammad SAW apa mencari penjelasan apa itu amal yang soleh untuk beliau pakai apa jemaah guna membersihkan dirinya dari dosa. Ya, itu jemaah. Beliau mau capek-capek jemaah mau susah payah dalam badan buta mencari Nabi. Kenapa? Pengen tahu apa itu amal soleh. Pengen tahu amal soleh untuk beliau pakai untuk membersihkan dari dosa dirinya. Ya.
guru golek banyu atau ya golek amal soleh barang atau banyu wae golek ini bensin itu ya kan ya golek apa wi amal soleh ya kan untuk bersihin dosa ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka ya. Sampai nek anu sadari yang anu perawit itu enggak namburi barang ya tahu ora pernah enggak kapan enggak belakangan buang air pernah kosong enggak pernah enggak pernah absen enggak selalu ke belakang terus tiap hari insyaallah iya nah serampung plong kenapa plong ya nah serampung bersih oh ya ngerti bersih masya Allah ya bersih plong ya kan nah itu sama itu ngajari kamu bedino itu ya tobat ngono kuwi kan gitu bedino itu tobat bedino buang air kecil maupun besar rasane plong wis entek bebane entek tanggung jawab entek sing ngotor-ngotor entek kan gitu kan gitu. Makanya kalau udah buang air langsung ingat apa bersihkanlah dosaku ya kan bersihkanlah dosaku bahasanya apa Wi? Gufronaka gufronaka lah gufronaka ampunanmu ya Allah untuk dosa-dosaku kan gitu gufronaka ampunanmu ya Allah untuk dosa-dosaku keluarkan dosaku jangan hanya keluar airku kan gitu gufronaka kan gitu ini penake lho nek buang air iki jangan penak tenan wis metu ya kan gitu enak tenan wis resik gitu kowe nek pengen anu rapopo ora tobat ampeten wi tenan ya ampeten wi jadi rapopo ora kudu tobat ngampet to wis sebut tokne keteranmu apa yang terjadi tunggu nanti kan apa yang terjadi ya kan gitu tunggu kan gitu ya kan sampean iso piye lara ginjel iku lah aku sering ngampet tok gitu kan sering ngampet ya makanya lara ginjel ya kan kamu sering ngampet ya kan katanya gitu ya benar bener apa ora mon marah wae kan gitu ya kan nah, itu pentingnya membersihkan diri ya kan dengan diri dengan amal soleh makanya Nabi mendidik kita mengasuh kita dengan cara apa setiap hari dibikin butuh bersih-bersih ya masya Allah ya butuh bersih-bersih ya kan iya butuh ketoyan tahu ketoyan kamu tuh ketoyan kan ketoyan tahu ya ketoyan kan ketoyan itu buang air namanya ketoyan betul ya Pak betul lagi betul nggih saya soalnya juga ini cuma tanya mbah kalau anu ke belakang itu bahasa Jawa ini nopo jawabnya ketoyan tak apalke ketoyan kebelet buang air ketoyan oh gitu ketoyan ya gitu ketoyan toyo kan air toyo itu ketoyan pen itu air hajat buang air jenenge ketoyan ya kan hajat buang air itu ketoyan itu canggih ya jawabnya kan canggih itu soalnya ketoyan
Ijma itu memang menunjukkan pentingnya setiap kita berjamaah ya tatahharu minadz dzunub, ya kan? Pentingnya ya tatahharu minadz dzunub. Pentingnya kita semua berjamaah ya zakat. Seperti yang dicontohkan di sini berjamaah Abdullah bin Umi Maktum, dan juga Nabi ditegur oleh Allah ketika tidak mengutamakan Abdullah bin Umi Maktum yang datang untuk yatazakkah. Ya kan? Itu menunjukkan Masya Allah dari semua sisi diutamakan, ya kan? Mau kauniyah iya, ya kan? Mau syar'i kita berketoyan membaca Ghufranaka. Jangan sampai ketoyane rampung seneng dungane ora gelem, astagfirullah gitu. Wis ngerti nek buang airku penak lho, orang buang dosa sampai ambil jan. kan itu. Wis diajari kalau sunah kauniyah kan, secara kauniyah lho, enake buang air gitu. Nah, enake nang buang dosa. Ya Allah, ghufranaka lho, kan itu kan gitu. Ya Allah, ghufranaka gitu. Ya, kaum muslimin yang berbahagia, rahimani wa rahmatullah, bama yudrika la'allahu yasab. Itu memang indahnya agama Islam, semakan itu kan indah sekali. Itu memang sesuai, selaras ya kan, selaras hukum kauni sama hukum syar'i dan hukum apalagi nanti hukum kauni ketoyan, hukum syar'i taubat, ya kan? Hukum yang ketiga apa? Satu kauni ketoyan. Hukum alam kan? Hukum alam itu adalah orang akan sehat, akan baik kalau tidak mengutamakan konsumsi obat, tapi menomorsatukan membuang yang berpenyakit, membuang yang bikin sakit, membersihkan yang kotor. Itu pertama. Jangan kamu kebelet malah ke obat. Aku mau beli obat tanpa ketoyan nggak sakit, menyiksa diri namanya itu. Ya kan? Jangan gitu. Aku pengen cari obat, kalau kebelet tidak dikeluarkan ning ora loro. Ngomong dokter, jawabannya apa ngono? Disengeni kowe. Pak dokter, kalau ini pingin kalau ketoyan nggak saya keluarkan, tetapi tidak membuat saya sakit. Kalau nyuwun obat, ditolak kan? Ditolak ya kan? Ditolak. Itu mas paling gampang ya ketoyan itu, kan itu kan? Udah begitu kan? Paling gampang ya ketoyan itu kan sama ya kan itu. Ya. Ini juga sama kita paling gampang yang ghufranaka, istighfar, taubat. Itu yang paling gampang untuk menyelesaikan problem-problem yang akan menimpa kita, antisipasinya. Selalu memperbanyak istighfar dan taubat. Sebagaimana mengutamakan membuang bahan-bahan yang berbahaya yang menyebabkan sakit, kan gitu. Hukum kauni, hukum syar'i terus hukum kan tiga teman. Hukum jazai, hukum pembalasan amal itu juga milik Allah. Hukum kauni milik Allah, hukum syar'i milik Allah, hukum jazai milik Allah, dan ketiganya selaras, ya kan? Gak ada pertentangan ketiga-tiganya. Nah, gitu. Ya jamaah, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Yazakka berjamaah ya tatahhar, mensucikan diri dari dosa. Apa dosanya jamaah? Ya dosanya ya dosa kufur, dosa syirik. Terus kalau orang muslim, orang mukmin bagaimana? Ya dari akhlak yang rendah. Ya kan, dari akhlak yang
rendah menuju akhlak yang mulia. Ya. Ya jamaah, apa itu makna akhlak yang mulia? Apa Har? Dulu pengen duwe sing mulia akhlake. Pengertiane apa? Apa? Kaful adza. Apa kan? Kaful adza. Kaful adza, menahan diri dari mengganggu orang lain. Itu satu. Menahan diri dari mengganggu. Kaful adza. Tidak mengganggu dengan mata, enggak mengganggu dengan lesan, tidak mengganggu dengan anggota badan, gitu kan? Enggak mengganggu, jangan sampai berucap aja mengganggu. Jangan sampai memandang aja ganggu. Usahakan kita dengan apapun enggak mengganggu orang lain. Itu namanya kita punya akhlak yang mulia. Tidak mengganggu. Kaful ada. Jangan sampai kamu ngisi pengajian, ya dong. Ada ibu-ibu yang datang belum pakai kerudung mau ngaji atau Senin. Bu, kalau ngaji harus pakai kerudung. Ya malu lah. Ya biar dulu datang udah bagus datang, ya kan? Dia mau dengarkan, dengarkan dulu, bisa cari ilmu dulu, kan gitu ya kan? Itu jangan udah datang kamu marahin, kamu tegur ya jangan. Itu ganggu dengan lisan kita kan itu kan? Dia kan dia cari ilmu kan gitu. Satu kaful adza, ya kan? Apa dua? Dua badlun nada. Dua badlun nada. Mencurahkan kebaikan. Ya dia malah nggak apa-apa, kau perbaiki, silahkan duduk, ya kan? Silahkan duduk, kau persilahkan, ya dong? Kau persilahkan. Badlun nada. Mencurahkan kebaikan. Entah ucapan, entah pandangan, entah dengan anggota badan, dengan tenaga kita atau dengan harta kita. Nah itu kita badlun nada, itu namanya akhlak yang mulia. Jangan sampai jadi bupati, dikai, ya dong. Dikai, bareng dijali tulung, duwe akeh pentingnya ora. Ya kan gitu kan. Jangan sampai. Kalau orang yang kafir banyak yang begitu. Banyak orang yang kafir, orang yang enggak bertuhan ya begitu. Maunya kerjasama itu ngertine untung. Kalau sudah berkorban, no. Kan itu kan itu. Mesti no kan. Kita ya. Ya memang orangnya kafir. Makanya ini harus mukmin dulu. Terus dia mencari kebaikan, ya kan? Mau mencurah kebaikan. Yang ketiga apa jemaah? Terakhir yang ketiga apa? Tolaqatul wajhi. Ketiga itu namanya budi pekerti yang bagus, itu ya tiga itu jemaah ringkasannya. Jadi kalau kita membahas akhlak mulia itu panjang lebar, ringkasannya tiga itu. Itu ringkasan akhlak yang mulia. Mau diterangkan apa macam-macamnya ya kembali ketiga itu nanti. Ketiga kembali kepada kaful adza, badlun nada, yang ketiga apa jemaah? Tolaqatul wajhi. Apa artinya? Wajah yang ceria. Artinya bertemu saudara, bertemu tetangga yang sedang ada masalah, kita bisa ceria. Walaupun Anda mempermasalahkan dia, karena juga jadi dia pun mempermasalahkan Anda. Kan itu. Makanya pastikan bisa bermuka yang ceria sehingga kedua belah pihak
bisa tidak miskomunikasi. Karena terjadi itu adalah hanya karena miskomunikasi. Kalau udah nggak teriak dulu, nggak kebongkar itu miskomunikasinya. Ya kan? Jika saya sama teriak dulu, ternyata oh ini tuh masalahnya, ya kan? Ketemu jamaah, ya kan? Rampung masalahnya, ketemu solusinya dengan tolakatul wajib. Ya kan? Juga sama. Jadi begitu. Kita usahakan dulu dengan tolakatul wajib. Ya kan? Jangan tiap ketemu. Nah itu besar omongan lega. Enggak mau ngomong akhirnya terus komunikasi tambah tumpuk ya kan itu tumpuk lah akhirnya komunikasinya begitu, tambah problem terus kan gitu. Ya, sama namanya tadi la'allahu yazakka ya, la'allahu yazakka. Ini orang yang mendapatkan apa sama prioritas. Ya kan? Ini orang yang mendapatkan prioritas itu. Ya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadzakkaru kenapa roknya dhammah? Tadi siapa terakhir? Pak Bagi enggak gitu? Pak Bagi kenapa roknya dhammah? Ya karena atop kemana? Atop ke yazakka. Yazakka rofa kan? Cuma rofanya nggak kelihatan karena apa? Nakis ya. Ya karena nakis kan itu nggak kelihatan rofanya. Tapi dia nakis, dia rofa itu ya kan itu. Yazakkaru rofa atau ke yazakka. Yadzakaru fi'il mudhari bab apa Pak Iyom? Tafa'ala. Taknya mana? Diganti dzal. Ganti dzal. Diganti dzal. Kalau tadi yazakka juga tafa'ala, taknya mana? Diganti zai. Mengikuti apa? Fa fi'il. Iya kan? Fa fi'il. Jadi sekarang udah gak aneh toh. Oh, ternyata sering ya. Gitu. Gak aneh kan? Enggak. Sering kayak gitu kok terjadi ya kan itu. Sering terjadi itu. Kita biasakan aja kan itu sama. Sering ketemu akan biasa ya toh. Ya. La'allahu au yadzakkaru. Mana yadzakkaru? Jamaah yattaidu atau dia apa sama mengambil pelajaran. Apa artinya belajar itu sama? Dia mengambil mauidhah hasanah gitu kan? Dia mengambil mauidhatun hasanah. Dia akan mengambil hasanah untuk menyemangati dia, semakin semangat menyemangati dalam beramal soleh ataupun menyemangati dalam meninggalkan yang dilarang. Itu au yadzakkaru. Akhirnya fatanfa'ahu dzikra, yang karenanya semua peringatan menjadi berguna, semua peringatan menjadi manfaat, dia jadi orang yang baik, ya kan gitu. Kenapa? Karena dia layaknya kain, dia mau diingatkan apa itu? Mau dipotong untuk dijahit jadi bentuk baju yang sesuai, ya kan? Jadi berguna gitu kan? Jadi berguna. Ya. Au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Itu jamaah.
Ini yang pertama. Yang kedua, penjelasan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamaah sisi teguran dari Dia Subhanahu wa taala amma manis tagna. Amma manis tagna. Adapun orang yang istagna. Adapun orang yang istagna. Apa makna istagna? Ihsan. San, apa makna istagna san? Astagfirullah, istagna apa kok? Istagna itu apa san? Merasa kaya. Merasa cukup, orang yang merasa kaya, orang yang merasa cukup, serba cukup. Ya. Biasa. Istagna itu perangai yang buruk atau perangai yang baik? Istagna itu. Hah? Baik ya. Baik atau buruk? Istagna baik atau buruk ya san? Ya udah, dua sisi kata Aristo. Terangkan kedua sisi itu. Ya. Kamu kok biar cepet ayo, kan tadi dua sisi kan, terangkan dua sisi istagna yang bagus dan istagna yang jelek. Yo, ayo terangkan apa itu istagna yang bagus dan apa istagna yang jelek. Yang bagus dulu ya. Terserah, bebas kamu yang diberi wewenang untuk bicara kok. Terus ya zaman ya, karena waktunya habis saya ambil alih ya. Istagna yang jelek jamaah sebagaimana dalam tafsirnya apa jamaah? Iktafa bimalihi wa makanatihi anil imani billah. Ini istagna yang buruk. Ini istagna yang buruk. Iktafa bimalihi wa makanatihi anil imani billah. Ya. Itu istagna yang jelek. Kalau istagna yang bagus, apa jemaah? Iktafa bil imani billahi. Iktafa bil imani billahi an malihi wa makanatihi. Tinggal balik aja. Dari situ lah tinggal balik. Ya kan itu. Jadi iktafa apa? Istagna yang buruk apa sama? Iktafa bimalihi wa makanatihi anil imani billah. Kalau istagna yang bagus, iktafa bil imani billah an malihi wa makanatihi. Itu jamaah mana istagna. Jadi istagna yang bagus apa jamaah? Merasa cukup dengan al-imannya kepada Allah. Merasa cukup dengan al-imannya kepada Allah. Jadi selagi dia bisa mempertahankan al-iman billah, dia sudah merasa cukup dengannya. Begitu sama. Tidaklah mengorbankan imannya dalam rangka harta dan kedudukan. Dia enggak mau
harta dan kedudukan kalau mengorbankan iman. Aku pilih merasa cukup dengan iman kepada Allah. Nah itu harta kedudukan mau kalau memperkuat al-imanu billah. Enggak mau harta kedudukan kalau mengurangi al-iman billah. Itu namanya istighna yang bagus. Kalau istighna yang buruk, dia merasa cukup dengan punya harta, merasa cukup punya kedudukan, walaupun imannya kepada Allah enggak ada, berkurang atau bahkan habis. Itu kan, ya ini namanya istighna yang buruk. Karena orang tanpa al-imani billah, berapapun hartanya, betapapun kedudukannya, tidak akan bisa menghantarkannya kepada tujuan selamat dari murka Allah dan sukses meraih ridhonya. Itu nggak akan bisa, nggak akan mampu, nggak mungkin bisa menghantar ke sana kan itu. Makanya namanya istighna yang buruk, karena dia merasa cukup padahal belum bisa untuk menyelamatkan dari murka Allah dan belum menghantarkan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini istighna yang buruk. Maka orang yang diuji dengan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, dia harus tawadhu, ya kan? Bahwa harus seiring dengan al-iman billah. Ya kan, itu harus seiring dengan al-iman billah. Jika enggak, maka mengutamakan al-imanu billah. Itu istighna yang bagus, ya. Tapi memang kadang orang itu dengan orang itu kalau kaya, punya jabatan, itu seringnya tidak beriman, itu kurang sadar. Kenapa sih? Itu orang miskin nih. Nek orang miskin itu gampang sadar ketika imannya kurang. Kenapa? Karena orang kaya itu dalam kesusahannya tidak beriman, kadang tertutupi oleh kegembiraannya punya harta dan kedudukan. Nek orang miskin wis imane suto, gendone hilang, entek kan sadar, sedih. Itu. Tapi kalau orang yang dia imannya enggak ada tapi punya harta dan kadang-kadang enggak sadar dia kan itu. Makanya bisa akhirnya iktafa bimalihi wa makana. Punya potensi itu. Gitu loh ya itu. Itu harus diwaspadai. Namanya fitnah dunia. Itu begitu. Fitnah dunia. Kadang orang dia nggak sedih dengan nggak punya iman atau berkurangnya iman. Kenapa? Karena tertutupi oleh senangnya punya harta dan kedudukan, punya mal dan makanan. Nah, sing miskin wis imane yo midun, hartane yo tambah entek, kan? Akhirnya introspeksi. Karena apa? Nggak punya lagi pijakan, nggak punya ya kan? Kira-kira wah ini ada yang salah ini ya gitu kan? Ada yang salah kan begitu ya kan, ada yang salah gitu. Makanya kalau orang miskin itu tobat itu semestinya kan gitu, udah semestinya. Nah miskin ra tobat ya nemen banget ya wis miskin imane ra jelas ra tobat ya wis keterlaluan kan itu sama kan gitu, keterlaluan gitu. Makanya dulu pernah ada orang Yahudi dia kuli warung minyak. Yahudi kuli warung minyak, pelayan warung minyak, pakainya compang-camping dan kotor. Ya toh, namanya dodotnya ana masuk resik ora mungkin. Dodot resik ya lucu. Nah, itu datang lewatlah rombongan imam ahli sunnah. Iring-iringan. Gitu. Naik kendaraan pakaiannya bagus. Udah dia imam, pakaiannya bagus, naik kendaraan, ada pengiring. Iya toh? Maka ini Yahudi menghadang. Apa kata dia ke imam? Apa kata dia ke imam?
Enggak ada dia hadis. Wahai imam, bukankah kata nabimu? Nah itu. Ad-dunya sijnul mu'min. Jannatul kafir. Bukankah dunia penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir? Tapi kenapa Anda kayak gini? Bagus, kendaraan, iring-iringan, diiringkan. Lah aku kok kayak gini? Siapa yang salah? Nabimu salah kan itu. Masa mengatakan ad-dunya sijnul mukmin? Kalau nabimu benar, kamu yang salah. Kan gitu. Ini kontradiksi wahai imam. Nabi bersalah gitu loh, mengatakan dunia penjaranya orang mukmin, sebagai orang kafir kok Anda mukmin kayak gitu, pakaiannya bagus, berkendaraan, diiring, ya kan gitu. Sedangkan aku orang kafir kok kayak gini. Udah cuma capek gini, jalan kaki, baru diiringkan, digocek kayak seneng gitu, yang gitu. Apa bang? Jawabannya beliau. Hah? Nabi yang salah atau dia yang salah? Oh, tafsirnya yang salah. Tafsirnya yang salah. Sebenernya piye, Bang? Yang bener ya. Beliau betul Shodaqah Rasulullah. Dan keberadaan saya seperti ini adalah penjara bagiku. Ini adalah penjara bagiku. Itu Basy Imam berkata, karena jika aku udah mati besok, insya Allah di surga lebih daripada semuanya ini. Ini nggak ada apa-apanya dengan surga. Kalau aku mati di atas iman dan Islam, itu ini nggak ada apa-apanya seperti ini. Pakaianku bagus, kendaraanku bagus, diiring, ini nggak ada apa-apanya. Jadi ini masih penjara ini, saya masih terkekang seperti ini kan itu. Dibilang surga nanti yang penuh kenikmatan, nah gitu. Si kafir, ya, betapun dia compang-campingnya, hanya jalan pakai kaki tanpa alas, pakai kendaraan, nah gitu. Itu surga dunia dibandingkan nanti dia mati di atas kekufurannya, neraka yang menyala-nyala. Gitu, emang begitu dokternya emang. Jadi semuanya benar, gak ada yang salah itu. Gitu, itu sama. Ya. Gitu hari ya, kan? Mana dah? Gitu ya. Dunia sejnul mukmin, wajanatul kafir, tidak harus miskin har. Nggak harus, ya kan? Nggak harus miskin ya. Juga banyak orang kafir yang miskin juga banyak. Ya sama ya, mungkin sampai dulu ya, sampai ayat berapa sama? Ayat amma manis tagena, merasa kaya yang benar dan salah. Hafal nanti ya, nanti ditulis sifatul mukmin iktafa bi malihi wa makanatihi. Apa jawabannya? Enggak saya tulis, cukup itu toh, iktafa bi malihi wa makanatihi itu toh gitu. Apa jawabannya? Khata ya. Khata ya kan? Khata. Itu namanya istighna yang madmum. Ya kan? Istighna yang madmum kalau iktafa bi malihi wa makanatihi. Apa yang betul? Istighna bi al-imani billah. Itu namanya istighna yang benar. Istighna yang terbu. Nah, kita kalau sholat harus istighna bis sholat. Kita istighna bis sholat. Apa artinya istighna bis sholat? Apa artinya istighna bis sholat? Apa makna istighna bis sholat?
Saya merasa cukup kalau bisa sholat dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk dan tumanina. Itu maksudnya istighna bisolat. Saya merasa cukup dengan sholat. Artinya aku kalau bisa bagus sholatku, aku merasa cukup. Sehingga saya gelisah kalau ada urusan yang mengganggu sholatku, entah urusan harta atau urusan kedudukan. Nah itu sedih saya tak mengganggu sholatku, kan begitu. Saya berusaha bagaimana itu tidak mengganggu sholatku, karena saya istighna bil imani billah, istighna bi as-sholat, gitu kan? Nah, kan gitu. Itu caranya, prakteknya gitu, prakteknya. Gitu prakteknya, namanya orang yang benar dalam merasa kayanya. Itu merasa kaya yang benar, yang akan berguna untuk kehidupan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mungkin ya. Demikian subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.